Ada kabar gembira buat saudara sekalian. Kabar gembiranya, usulan saudara-saudara sekarang sedang dibahas di DPR. Kabar berikutnya adalah jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. ada semangat dari kami semua di pemerintah pusat, ya, dan sudah dapat sinyal dari DPR juga bahwa dari tahun ke tahun peningkatan dana desa harus dimaksimalkan. Dari yang hadir di sini, tunjuk tangan yang masih terima di bawah 1 miliar. Oh, nggak banyak ya. Yang di atas 1 miliar. Oh, yang lainnya? Hah? Di bawah 800, di bawah 1. Ya, jadi Bapak sekalian perlu saya sampaikan bahwa sampai tahun ini sudah lebih dari 70 triliun dana desa digelontorkan dengan berbagai variasi tergantung pada kondisi saudara-saudara di lapangan. Tapi yang pasti Pak Presiden sudah menyampaikan pesan bahwa dana desa ini telah membawa perubahan besar, membawa suatu perubahan yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Sehingga banyak juga anak-anak yang tadinya tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak betah di desa, lari ke kota, sini sekarang kembali lagi ke desa. Dan tidak sedikit yang akhirnya berusaha di desa. Rezeki kota, bisnisnya mendunia, kira-kira begitulah. Karena dengan kemajuan teknologi ini, semua dimungkinkan kita berusaha, berbisnis, ya, mengembangkan usaha-usaha kita dari desa kita masing-masing. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian penggunaan dana desa ini bermasalah. Jadi kita kumpul hari ini adalah dalam rangka jangan sampai kita tidak mengerti, ya, sehingga berurusan dengan Pak Kapolres misalnya. Ada yang pernah dipanggil nggak? Alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kalau kesalahan administrasi sudah minta pada Pak Kapolres, pada penegak hukum, pada Pak Kajari, kalau hanya kesalahan administrasi, pohon dibimbing, disupervisi, ya, jangan kemudian dikerjain, kira-kira begitulah. Karena saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah tugas penting dari bangsa kita, bagaimana timbul kesadaran dari para desa ini untuk menggunakan dana yang diberikan itu dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Alhamdulillah sekarang penggunaan dana itu sudah dipelonggar. Kalau dulu kan sangat ketat, sekarang sudah dipelonggar. Jadi saudara-saudara bisa menggunakan dana itu untuk penyertaan usaha atau bikin usaha, ya. Jangan dipakai untuk karaokean, untuk nyawer dangdutan, gitu. Karena nggak ada tanda terimanya. Kalau nyawer nggak ada tanda terima, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Betul Pak BPKP ya. Saya juga minta kepada Pak BPKP kalau dana itu dipakai sawer-saweran, nah itu bahaya. Kenapa? Karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kesenangannya sendiri. Jadi jangan alasan karena kebetulan yang nyanyi yatim piatu nyawer, nggak boleh. Beda urusannya, ya. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kami dari pusat ingin terus dana desa ini ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tadi Pak Ibu Wakil Bupati menyampaikan target kita sekurang-kurangnya 3-5 miliar per tahun. Ya. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena dampaknya juga sangat terasa. Penerimaan pajak di daerah juga meningkat signifikan karena ada usaha-usaha di daerah. Ya. Ada unit usaha di daerah. Kemudian juga kita juga sedang memperbesar untuk
program-program pembangunan di daerah-daerah agar ada proyek-proyek yang berjalan di daerah-daerah, di kabupaten, di kota, dan seterusnya, terutama sampai di kecamatan melalui pemerintah daerah provinsi, agar ada geliat ekonomi pembangunan yang merata, tidak hanya di beberapa tempat saja. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini tidak bicara politik walaupun sudah masuk ke tahun politik. Kita tidak bicara partai, kita tidak bicara caleg, tapi kita bicara bagaimana masa depan desa itu memiliki kekuatan ekonomi yang cukup signifikan untuk menopang ekonomi nasional kita. Karena salah satu kunci stabilitas nasional adalah bagaimana menjaga agar perut rakyat tidak kosong. Jadi Pak Dandim bukan hanya pertahanan dalam bentuk kekuatan militer, bukan. Tapi pertahanan yang paling penting adalah pertahanan perut rakyat. Betul? Kalau di desa-desa dana besar bergulir dengan lancar, dengan berbagai kegiatan ekonomi yang positif, maka yakin dan percayalah tingkat kriminalitas juga yang sering mengganggu Pak Kapolres atau Polres di sini akan berkurang. Pinjaman macet di bank juga akan berkurang. Anak-anak kita yang lari ke kota, yang jadi pekerja di luar negeri juga akan berkurang. Kenapa? Semua bisa diperoleh kegiatan ekonomiannya di desa kita masing-masing. Kita tidak lagi kehilangan istri kita yang pergi dari kita karena bekerja di Jakarta, di Surabaya, bahkan di Malaysia dan di luar negeri. Kita nggak akan kehilangan anak-anak kita ya, yang menjadi pekerja baik di kota-kota besar Indonesia maupun di luar negeri. Tapi kita berusaha di desa-desa kita. Tapi yang penting adalah inovasi. Harus inovatif. Ya. Pergunakan kemajuan teknologi yang Bapak Ibu pakai hari ini, seperti Bapak yang lagi foto ini, ya. Handphone ini bisa memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Jangan yang sekedar dipakai untuk foto-foto, untuk nonton-nonton film, untuk ngerayu-ngerayu atau pacaran, ya. Gombal-gombal, tapi dipakai untuk berbisnis. Sangat banyak kawan-kawan saya yang tadinya bekerja jadi pegawai negeri, akhirnya kemudian mundurkan diri karena sukses memanfaatkan teknologi handphonenya untuk berdagang atau berjualan daripada sumber kreativitas di desanya, kerajinan tangan, dodol, kue-kue, dan seterusnya yang dia jual melalui platform Tokopedia, Lazada, yang pembelinya sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina, sampai ke luar negeri. Jadi pergunakan handphone saudara-saudara sekalian untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai keekonomian yang tinggi. Kehadiran Bapak dari BPKP, dari Kejaksaan maupun dari Kepolisian, saya hanya meminta kepada beliau-beliau ini untuk melakukan supervisi, untuk membimbing Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan dana yang sudah peroleh itu untuk kegiatan keekonomian yang benar. Jangan sampai karena menerima dana besar, bahkan alfa tidak mengikuti prosedur, kemudian Bapak Ibu sekalian bermasalah pada akhirnya. Karena banyak juga yang akhirnya tertangkap kasus hukum. Ya, kalau saya baca di sini secara kumulatif selama periode 2015 sampai 2022 tercatat ada 851 kasus korupsi dana desa, ya, melibatkan 973. Ini yang ditangkap oleh KPK. Melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. Yang lebih memprihatinkan lagi, sekitar separuh dari 50% dari pelaku tersebut adalah kepala desa sebagai pemilik legitimasi daripada otoritas yang seharusnya diharapkan berperan sebagai pemegang amanah dan penanggung jawab pengelolaan dana desa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian terlena atau bahkan abai lalai. Jangan menggampangkan masalah, ikuti semua prosedur yang ada. Selama saudara-saudara tidak melakukan tindak pidana yang sudah diatur dalam undang-undang, saya akan bela saudara-saudara kalau hanya kesalahannya administratif, kesalahan pencatatan, atau kekeliruan.
pencatatan atau penggunaan lainnya di luar yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa itu bukan pidana. Kalau saudara-saudara dikriminalisasi atau saudara-saudara kemudian dikerjai, lapor ke saya. Ya. Nanti saya akan telepon Kepala BPKP, saya akan telepon Kapolres di sini dan Kajari di sini untuk memberikan bimbingan kepada saudara-saudara sekalian, karena semangat kita seharusnya bukan semangat memenjarakan orang. Sudah penuh penjara kita. Semangat kita adalah bagaimana membetulkan, mendidik anak-anak kita, mendidik bangsa kita agar tidak membuat kekeliruan. Jadi sekali lagi, selama saudara-saudara bisa mempertanggungjawabkan itu, ya, tidak melakukan tindak pidana seperti penggelembungan, makar yang secara sengaja, ya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti oleh penegak hukum, maka saya tidak bisa menolong. Tapi kalau saudara-saudara dikriminalisasi dengan alat bukti yang kurang, dengan tuduhan yang sumir, saya akan telepon dengan saya minta Pak Kapolres di sini, Pak Kajari di sini, ya Pak Wakaya, ya, dan Pak BPKP untuk mendidik, bukan menghukum, mendidik. Tapi kalau sudah kelewatan, ya sudahlah, kita sekolahkan saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.